Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada 21 September lalu, Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia mengumumkan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate di angka 3,5%. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap indikator-indikator perkembangan ekonomi global maupun domestik, termasuk moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, penetapan angka suku bunga pada level tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya terkait dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021, di mana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan masih berada pada rentang 3,5% hingga 4,3%. Menurut catatan Bank Indonesia, perekonomian domestik pada Juli 2021 lalu mengalami perlambatan, namun berangsur membaik pada periode Agustus hingga awal September 2021 yang dipengaruhi oleh pulihnya mobilitas masyarakat, sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Isu terkait potensi gagal bayar hutang dari perusahaan properti Tiongkok, yaitu Evergrande, tak luput dari perhatian Bank Indonesia. Pada pemaparannya, Bank Indonesia menyatakan bahwa hal tersebut memang mempengaruhi pasar modal global dan juga Indonesia, dan melihat hal tersebut lebih karena faktor eksternal, bukan karena faktor domestik. Bank Indonesia memperkirakan bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia akan mencerminkan kondisi fundamental Indonesia daripada kondisi teknikal dari pasar keuangan global. Di samping itu, Bank Indonesia juga meyakini pengurangan injeksi likuiditas atau tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pasar keuangan. Dampaknya tentu ada, tetapi tidak sebesar yang terjadi pada 2013 yang lalu, ketika Bank Sentral Amerika Serikat melakukan kebijakan serupa. Salah satu faktor yang membuat Bank Indonesia cukup yakin adalah ketahanan ekonomi domestik yang jauh lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia dan pandangan Bank Sentral terkait beberapa isu terkini. Semoga bermanfaat dan salam investasi.